Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gampang Menjanji. Bertemu lagi bersama saya di Cordial Learning Journal yang ke-8 tentang teknik menulis opini fitur di media massa. Nah, apa itu opini dan fitur? Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan. Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Contohnya, seperti persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara korupsi, bencana yang terus mendera, mentalitas pejabat, etika yang makin merosot, dan lain-lain. Nah, di sini juga dijelaskan fitur merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian atau situasi dalam aspek kehidupan seseorang. Dalam istilah surat kabar, fitur disebut juga berita ringan atau soft news atau kisah di balik berita. Contohnya seperti berita di balik musibah bencana, lalu kisah penjual daun jati dan sebagainya. Lalu minggu kemarin juga dijelaskan tentang rambu-rambu penulisan artikel. Di sini dijelaskan yang pertama, persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba, dan memfitnah. Yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan. Lalu selanjutnya ada teknik penulisan artikel atau opini. Yang pertama, ada masalah yang akan ditulis. Yang kedua, lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Lalu yang keempat, bagi penulis pemula, diskusikan masalah dengan teman atau ahli. Yang kelima, artikel harus didukung fakta dan data. Yang keenam, artikel harus ada saran dan pemecahannya. Yang ketujuh, mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat orang lain. Yang kedelapan, jika penulis ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisan itu. Yang selanjutnya, adalah aktualitas opini. Nah, aktualitas opini ini ada dua, teman-teman. Yang pertama, berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, mahalnya biaya pendidikan, terus kekejian Israel terhadap rakyat Palestina, dan lain-lain. Yang kedua, aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional, misalnya hari HIV dan AIDS, lalu hari tanpa asap rokok, lalu hari pramuka, Natal, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Itu yang tadi aktualitas opini. Selanjutnya adalah proses penulisan artikel. Nah, ada 3 tahap dalam kegiatan menulis, yaitu pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Nah, pada tahap ini penulis harus mampu mencari pokok persoalan yang ditulis, mencari referensi, menyiapkan outline. Yang kedua, tahap penulisan. Setelah tahap penulisan dilakukan, tahap penulisan dilakukan dengan membuat draft tulisan. Hal yang harus diperhatikan, gunakan bahasa Indonesia yang terkesan, sederhana, dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada tahap pasca penulisan. Setelah draft penulisan selesai, dilakukan editing, penyuntingan, atau revisi berkaitan dengan keamanan tulisan. Selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Yang pertama,